Semoga amal ibadah kita di Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita ditemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Insya Allah, mudah-mudahan umur panjang yang barokah, insya Allah, mudah-mudahan. Ini yang sangat kita harapkan. Alhamdulillah dipertemukan lagi di kajian kita. Ini salah satu upaya keluar dari khusr, tawasau bil haq. Kita saling mengingatkan di dalam kebaikan. Ini juga sekaligus mengingatkan diri saya pribadi, insya Allah, untuk selalu menjadikan hari-hari dekat dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pagi ini insya Allah kita bahas tentang bagaimana merawat atau menjaga ketakwaan setelah bulan Ramadan. Karena ini pertemuan pertama dan ini saya kira penting. Kita sama-sama tahu bahwa begitu masuk 1 Syawal maka seluruh keistimewaan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ya bahiyal khair, orang-orang yang suka kebaikan, perbanyaklah. Itu kalimat itu sudah tidak ada lagi dari langit tentang pengingat-pengingat dari langit untuk kita. Sudah tidak seperti pada saat bulan Ramadan. Jadi privilege atau keistimewaan yang Allah berikan sudah diambil lagi. Maka tentu saja situasinya berbeda antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Wa yunadi munadin. Kalau di bulan Ramadan kita tahu ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pelaku kebaikan, semangatlah. Wahai pelaku keburukan, berhentilah. Begitu dari atas. Tapi bulan Syawal tidak demikian keadaannya. Memang tentu saja tidak bisa sama ibadah kita di bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Tetapi kita berusaha betul. Berusaha betul agar apa yang kita capai di bulan Ramadan sebagai bulan latihan buat kita, benar-benar kita bisa aplikasikan selama 11 bulan ke depan. Sekali lagi memang tidak sama. Kita tidak menuntut bahwa kita harus sholat malam sebagaimana sholat malamnya di bulan Ramadan, baca Quran sebanyak di bulan Ramadan. Mungkin sulit buat kita seperti itu. Azizah misalnya bisa menyelesaikan 7 kali, 7 putaran, 7 khotam 7 kali misalnya. Itu karena di bulan Ramadan memang diprogram oleh pondok untuk bisa lebih banyak. Mungkin jenengan 4 kali gitu. Tapi di bulan selain Ramadan ya sekali saja sebulan sudah istimewa. Sudah istimewa. 4 kali setahun ya lumayan lah. Lumayan. Memang sekali lagi secara zatnya memang berbeda. Dan kita tahu di bulan Ramadan juga diberi motivasi oleh Allah sangat banyak dengan ganjaran-ganjaran yang berlipat-lipat. Tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Maka sekali lagi tentu saja kita tidak menuntut untuk seperti bulan Ramadan persis, tapi bahwa nilai-nilai yang ada di Ramadan seharusnya kita bisa rawat, yang kita jaga. Ini yang paling penting saya kira memasuki bulan Syawal ini. Jadi bulan Ramadan harus jadi pemicu untuk menambah semangat kita di dalam ibadah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwa ada satu perilaku para sahabat yang seharusnya bisa kita tiru, yaitu
sebuah keadaan di mana para sahabat selalu meletakkan Ramadan di dalam hati mereka. Ini penting, kalimat sederhana tapi penting sekali. Memang kita tidak sama dengan Ramadan situasinya, tetapi para sahabat memperlakukan dirinya, menjadikan hatinya selalu ada Ramadan. Jadi Ramadan selalu di dalam hati mereka. Bagaimana caranya? Di dalam kitab itu disebutkan tentang, yaitu mereka mengkaitkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di 6 bulan atau 5 bulan berarti setelah Ramadan. Punya sisanya ini 11 bulan dibagi 2 untuk diterima seluruh amal di bulan Ramadan. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum itu mereka baca, mereka mau laksanakan, mereka harapkan itu selama 6 bulan. Semoga Allah menerima ibadah saya kemarin di bulan Ramadan itu 6 bulan. Itu enggak berhenti. Saking betul-betul meletakkan Ramadan di hati mereka. Kemudian di setengah 6 bulan yang terakhir, doanya adalah agar ditemukan dengan Ramadan berikutnya. Berarti podo karo setahun itu artinya Ramadan terus tahun itu, gitu. Sebab setengah tahun pengen ketampi nopo-nopo ingkang teng Ramadan, setengah tahun berikutnya ingin bertemu Ramadan, alias 1 tahun itu betul-betul meliputi hatinya dengan Ramadan. Ini tertulis dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini kitab yang cukup terkenal, bisa menjadi rujukan buat kita di dalam banyak sekali persoalan agama. Jadi sekali lagi, jadikan bulan Ramadan sebagai pemicu, bukan hanya sesuatu yang dilewati kemudian ditinggal. Ada kalimat yang mungkin menjadi sindiran buat kita semua. Disebutkan oleh para ulama salaf, dikatakan bi'sa qaumun la yu'rifuna rabbahum ila fi Ramadan. Jangan jadi suatu kaum yang tidak mengenal Robnya kecuali di bulan Ramadan. Jadi kenal kali Gusti Allah niku bulan Ramadan tok, rajin iki Ramadan tok. Itu sindiran buat kita. Karena memang ada, memang ada. Ya ketika itu di bulan Ramadan nggak keliru-keliru amat, tapi ketika keluar dari bulan Ramadan, kemudian dia tidak mengenal Robnya, kemudian kebetulan dia mati di luar bulan Ramadan, kan ya eman-eman. Kita nggak tahu kematian kita kapan. Tidak ada jaminan bahwa kita akan mati di bulan Ramadan. Nah, ada kaum ini dikatakan bisa kaumun, ada suatu kaum la ya'rifuna rabbahum, yang dia tidak mengenal Robnya illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Aku semangatnya Ramadan tok, surah Ramadan ya wis nunggu meneh Ramadan kas. Nanti kalau udah Ramadan lagi saya semangat lagi. Iya kalau sampai Ramadan. Maka betul dikatakan bahwa meletakkan Ramadan di hati sepanjang tahun itu menjadi kalimat yang kelihatannya sederhana tapi masya Allah pengaruhnya. Jadi kan bisa merasakan betul suasana Ramadan di luar bulan Ramadan. Ini kalau terjadi itu luar biasa, masya Allah. Kita kemarin menutup Ramadan kita dengan bertemu dengan saudara-saudara kita. Itu kan menjadi pengingat, menjadi saling mengingatkan. Kemarin yang saya bawakan ceramah di tengah-tengah keluarga tentang kematian, sebagaimana saya sampaikan kepada panjenengan. Ternyata masya Allah hampir seluruh keluarga dilembutkan hatinya, masya Allah. Sebagian mereka nangis, merasa sudah dekat dengan kematian. Karena ada salah satu kakak saya guru SMP, baru 56 tahun, kakak nomor 2 yang kebetulan ketempatan kemarin untuk acara itu stroke. Sudah 1 tahun terakhir itu stroke. Padahal ini terkenal olahragawan, sehat, kelihatannya sehat. Beliau cerita ke kita dengan terbata-bata. Udah celat orang stroke itu kan udah celat. Itu pun sudah terapi 1 tahun, udah agak lumayan lah, udah bisa menyampaikan. Menyambut karena sebagai yang ditempati, pesannya hiduplah sehat, beribadah yang banyak.
Gitu. Sederhana, hiduplah sehat, beribadahlah yang banyak. Dia cerita tentang kebiasaan beliau, sarapannya itu kopi, belum makan apa-apa sudah kopi, kemudian merokok, kemudian makannya itu sedikit, gitu. Padahal aktivitasnya banyak. Ya waktu 10 tahun yang lalu masih sehat-sehat saja, gitu. Begitu masuk 56 tahun tiba-tiba stroke, tidak bisa bergerak sebelah sama sekali. Nah ini menjadi pengingat buat kita bahwa Ramadan kita itu di closing dengan pertemuan dengan keluarga kita di bulan Syawal, berharap ada hal-hal yang bisa saling dibagikan, dan itu sangat mengingatkan kita. Kemudian dikatakan juga ada kalimat yang sangat terkenal dari para ulama, la takun Ramadanian, jangan jadi orang yang Ramadan saja, bukan pengikut Ramadan tok, itu maksudnya itu. Tapi jadilah, dikatakan, hamba yang Rabbaniyah, tetapi yang mengikuti, yang mempunyai Ramadan. Jadi bukan pengikut Ramadan, tapi mengikuti yang punya Ramadan. Siapa yang punya Ramadan? Rabb kita. Makanya dikatakan Rabbaniyah, menjadi orang yang pengikutnya Allah Subhanahu wa taala. Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadanian. Jadilah pengikut Rabb kita, bukan pengikut Ramadan saja, tapi mengikuti yang punya Ramadan. Ini penting. Ini juga kalimat-kalimat indah yang saya kira pendek, tapi kalau dengan tanam betul di hati itu luar biasa efeknya. Jadi ingat terus gitu maksudnya itu hari-hari kita itu, masya Allah. Hari ini masih kelihatan sepi karena apa ini? Karena apa? Sebagian masih mudik nih, atau karena masih proses perpindahan dari Ramadan ke Syawal. Lah itu makanya kita bahas hari ini. Maka Bapak Ibu semuanya, coba kita ambil nilai dari Ramadan kita kemarin, ambil nilai. Ini maklum Bapak Ibu, secara zatnya memang berbeda Syawal dengan Ramadan. Makanya dikatakan sini kunu Rabbaniyin, ayo jadi orang yang menjadi hambanya Rabb kita, jangan jadi hambanya Ramadan. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau jangan perhatikan, di Ramadan kita dicas full cas. Harapannya ini bisa menjadi kekuatan buat kita di 11 bulan yang akan kita lalui, itu maksudnya itu. Jadi kita udah dicas banget itu, di kawah candra di muka, tenanan banget. Bayangkan di bulan Ramadan itu apa yang halal disuruh ditahan, kita bisa loh Bapak Ibu. Apa yang halal disuruh ditahan bisa loh. Makan dan minum asalnya halal nggak? Halal. Hubungan suami istri siang hari asalnya halal nggak? Halal. Kita disuruh tahan tuh yang halal itu di bulan Ramadan, bisa, masya Allah. Di luar bulan Ramadan kita tuh hanya disuruh nahan yang haram. Gini bang, ini kan kembali boleh minum pagi-pagi, ya kan? Kalau kawah candra di mukanya sudah sedemikian dahsyat, sing halal wet orang itu iso, moso sih nahan sing haram ora iso, itu maksudnya itu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita tuh latihannya udah keren banget maksudnya itu. Maka hasil latihannya yono lah, jangan nggak ada bekasnya, subhanallah. Ya, maka di antara beberapa nilai yang bisa kita ambil, sehingga nanti kita bisa menjaga ketakwaan kita di sepanjang bulan Syawal dan seterusnya, adalah bahwa ini penting Bapak Ibu. Di bulan Ramadan kita diajarkan tentang muraqabatullah. Ini Bang, tentang merasa diawasi oleh Allah setiap waktu. Ittaqillah haitsuma kunta, itu masuk banget di bulan Ramadan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun, sesuai dengan kemampuan kita.
ini betul-betul diajarkan oleh bulan Ramadan kepada kita. Nah, ini kita bawa Bapak Ibu keluar bulan Ramadan ya. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, dan inilah derajat agama kita yang tertinggi, yaitu ihsan. Ketika Jibril alaihissalam di dalam hadis Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akhbirni anil ihsan, coba terangkan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menyebut anta budallaha ka'anaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi sholat merasa kita melihat Allah, tentu saja kita tidak bisa melihat Allah, dan itu yang terjadi. Ketahuilah Allah melihat kita. Ketika engkau duduk ngobrol dengan pasangan ngobrolnya, ketahuilah Allah melihat kita. Ini namanya muraqabatullah, yaitu keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan, silahkan berbuat sesuka hatimu, ketahuilah Allah melihatmu. Berbuatlah kejahatan jikalau engkau yakin ada tempat dan waktu yang Allah tidak bisa awasi. Ada nggak yang seperti itu? Kan nggak ada nih. Semua tempat diawasi oleh Allah. Jikalau engkau yakin Allah nggak bisa ngawasi engkau, silahkan kamu berbuat jahat pun silahkan. Sayangnya kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi kita, dan ini betul-betul diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Ya, bayangkan sebagaimana saya sebutkan tadi, sesuatu yang boleh saja karena kita merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah, takut batal, kita nggak lakukan Bapak Ibu. Siang hari kita mau makan nggak berani kan, padahal hukum asalnya awalnya tuh boleh, bayangin. Karena apa? Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita bisa menghadirkan perasaan itu di bulan Syawal ini, khususnya puasa sunnah. Bayangin kalau puasa Ramadan mungkin semua orang tahu bahwa jenengan sedang puasa. Ya, puasa sunnah, kalau jenengan nggak cerita kan nggak tahu orang lain. Gini apa nggih? Ini kan itu ajaran yang luar biasa. Makanya puasa itu istimewa sekali. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang kasih pahalanya. Maksudnya wa ana ajzi bihi, maksudnya itu pahalanya itu enggak dihitung dengan angka-angka, enggak disebutkan secara khusus, tapi oke ini. Karena memang ya itu tadi, keadaan dimana kita benar-benar merasa karena Allah saja. Jangan puasa Senin Kemis, kalau jangan nggak cerita kan orang nggak tahu. Atau jangan puasa 3 hari dalam 1 bulan, Ayyamul Bid. Tidak harus 13, 14, 15 ya. Memang yang paling afdol 13, 14, 15. Tapi sebagian hadis dari sekitar 6 hadis terkait dengan puasa 3 hari, salah satunya menyebutkan di mana saja hari itu. Yang penting dalam 1 bulan minimal puasa 3 hari. Maka dikatakan seperti puasa selama setahun. Kalau jenengan bisa puasa 3 hari dalam 1 bulan, apalagi di Ayyamul Bid di 13, 14, 15 rutin, maka seperti puasa 1 tahun. Mengapa? Karena setiap 1 dilipatkan 10, kan itu rumusnya nih. Berarti kalau jenengan puasa 1 hari koyo-koyo atau puasa 10 hari. Berarti jenengan puasa 3 hari seperti puasa 1 bulan. Kalau jenengan lakukan setiap bulan berarti seperti puasa 1 tahun. 1 tahun. Makanya ajaran puasa ini tuh luar biasa, luar biasa. Seharusnya intisari itu bisa kita ambil di sepanjang bulan setelah Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan ada perkara halal yang bisa kita tinggal karena Allah, maka di bulan selain Ramadan seharusnya ini kita bisa bawa. Ya, ini berlaku di mana saja nih? Berlaku di kantor, berlaku di dagang, dan di mana saja. Ada salah satu saudara saya yang ini punya kerjaan itu bikin roti gitu kan. Kemudian dia bertanya kepada saya tentang bagaimana pendidikan terhadap anak, apakah harus dititipkan di pondok dan sebagainya. Saya katakan tidak harus, tidak harus.
Ketika membuat roti saja orang sesungguhnya bisa muraqabatullah, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya roti kan mau dijual ya, ke orang lain. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan pilih bahan yang yo isih untung ning yo orang anti elek. Meskipun orang kan nggak tahu sesungguhnya, ya kan itu merek terigu misalnya, apa-apa kan macam-macam itu. Karena dia muraqabatullah, merasa diawasi Allah, maka dia pilih yang kira-kira thayyib. Yang kira-kira nanti kalau dimakan oleh konsumen itu yo nggak bikin sakit perut, ya kan? Iya nggak? Karena sekarang macam-macam bahan itu macam-macam sekarang itu, yang bahkan bahan sintetik itu ya dengan bisa makan seolah itu bahan alami. Bayangin, pernah dengar nggak ada beras yang dari plastik? Rasanya kayak beras nggak? Kayak beras, jangan dikira rasanya kayak plastik. Kalau kayak plastik nggak bakal laku. Nah ini pelakunya tidak muraqabatullah, pelakunya tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada kakak saya itu yang usaha roti itu, udah anak-anak sambil ngaji sekolah umum sambil bantu orang tua produksi, ajarkan ketika produksi itu ini loh begini, ini ngeronding misalnya, tahu ngeronding nggak? Kalau yang biasa bikin roti tahu, saya biasa karena sering bantu ngeronding supaya bisa dibentuk nantinya. Itu sambil, wah ini saya ngeronding harus dengan tangan yang bersih, pakai pelapis. Ini muraqabatullah ini. Jadi kadang-kadang sesederhana itu kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Saya terus terang aja merasa agak sedikit keliru dalam pendidikan anak dalam hal ini gitu. Seandainya saya tahu tentang sebuah lembaga misalnya kita nitip total itu nggak cukup baik gitu, maka saya lebih cenderung bagaimana kita tangani anak-anak kita dengan tangan kita sendiri. Kebetulan anak saya di pondok, saya katakan kebetulan untuk yang Amar misalnya nggak cukup berhasil, saya katakan. Padahal kalau kita tangani sendiri, sesungguhnya di situ ada campuran antara ingin sukses dan cinta kita kepada anak. Antara ustadz mengajarkan kepada murid dengan orang tua mengajarkan kepada murid itu berbeda, Bapak Ibu, berbeda. Makanya sering saya sarankan sekarang kalau ada yang tanya ke saya, harus kamu mondok? Enggak. Walaupun anak saya mondok harus kamu mondok? Enggak, saya langsung jawab. Kalau mampu ditangani sendiri, tangani sendiri. Dan sesederhana tadi itu, tidak harus orang tuanya sangat pintar ilmu tauhid, enggak harus, sesederhana tadi itu. Contohnya misalnya ketika bikin roti saja ternyata banyak sekali pelajaran. Bayangkan anak kita langsung tahu cara mencari uang, bertahan hidup berarti. Anak kita tahu bahwa pagi-pagi misalnya kayak tadi ini kan kakak saya udah nganter, ya kan, nganter pesanan. Nanti jam 9 harus produksi untuk si fulan. Bayangkan, dia sambil menabung, sambil sekolah, masih di dalam pelukan orang tuanya. Itu masya Allah, Bapak Ibu, masya Allah. Ini cerita saya pribadi. Cerita saya pribadi. Makanya Abdullah ini mungkin akan saya tangani sendiri, ini enggak saya pondokan. Mudah-mudahan saya jadi tahu persis perbedaannya. Karena sekali lagi cinta kasih itu diantara bentuk muraqabatullah. Kita benar-benar mencintai makhluknya Allah, anak kita gitu. Itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah, ini diajarkan oleh Ramadan sedemikian dahsyat. Apalagi Bapak Ibu, zaman sekarang itu masalah itu benar-benar selalu meliputi kita. Karena apa? Karena kita difasilitasi oleh Allah dengan mata ini. Yang sekarang itu apa yang dilihat itu banyak banget. Demi Allah Bapak Ibu, kita mengajarkan anak kita sekarang dan mengajarkan diri kita. Itu problem utamanya adalah mengendalikan pandangan mata kita terhadap gadget. Karena betul-betul semuanya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebutkan kemarin, meskipun ayat ini terkait dengan istidraj sebenarnya, Al-An'am 44. Fala mana summa dzukiru bih, ketika orang-orang sudah lupa dan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru Allah akan bukakan segala sesuatu. Ini sebenarnya terkait dengan istidraj. Tapi ini kalau diambil secara global berlaku umum. Pokoknya ini dunia ini dibuka gamping kabeh, seperti sekarang ini. Maka justru kita akan disibukkan oleh itu semua. Kita lebih sibuk dengan WA kita lebih sibuk dengan urusan, pokoknya urusan pesan-pesan antar makhluk. Ini yang saya juga ingin betul tanamkan ke anak-anak saya dan semuanya yang hadir juga.
Jangan sampai kita terjebak itu Bapak Ibu. Jangan sampai konsumsi WA jenengan mengalahkan konsumsi jenengan terhadap Al-Quran. Jangan sampai, ini demi Allah ruginya besar sekali. Jenengan tahu ya, ada seorang syekh muda dari Indonesia, Syekh Abdurrahim bin Syamsuri. Itu dulu enggak sekolah formal. Dia salah satu pemegang 7 qiraat yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang di Universitas Islam Madinah. Ketika lomba tahfidzul Quran, kebetulan dia dapat juara 1 kalau nggak keliru. Bapaknya Ustadz Syamsuri itu ngajarnya di Jamilur Rahman, Bin Bas, sekarang di Bin Bas. Itu Masya Allah 13 tahun anaknya sudah hafal Quran dengan 7 qiraat itu. Qadarullah setelah di UM 1 tahun dapat liburan pulang ke sini ke Jogja, naik motor ke Magelang. Di daerah sebelum Magelang jatuh, kecelakaan, dan qadarullah kedua matanya buta sekarang. Jangan bisa bayangkan, kalau buta dari kecil mungkin berbeda kondisinya ya. Tetapi ini buta sudah pernah melihat, ini kan nggak mudah ya. Dia mengatakan alhamdulillah saya tahu warna putih, saya tahu warna merah. Sebagian yang dari kecil kan nggak tahu putih kiwa merah kiwa, nggak ngerti. Jadi kan bisa bayangkan Bapak Ibu, jadi kan bisa melihat sekarang. Kemudian jangan coba merem gitu, kemudian jenengan mencoba beraktivitas dengan merem begini. Kalau nggak emosi hebat itu, mesti kebanyakan emosi. Ini Bapak Ibu, ini terjadi sama bapak saya juga, almarhum rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau di umur sepuhnya, ketika saya sampai kalau cerita itu kadang-kadang nolongso, saking anaknya banyak gitu. Cuma kepala sekolah SD. Suatu ketika bisnis kayu, muter ya, karena ada pesanan dari rumah itu jam 2 kalau nggak keliru. Kita dikabari di rumah jam 5:30 itu kecelakaan. Bapak itu kecelakaan. Akhirnya satu matanya itu tidak bisa melihat sampai beliau meninggal, dan yang satunya juga tidak sempurna. Ini jihad ya, orang lagi cari nafkah kemudian terjadi seperti itu. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa saya ceritakan ini? Ini kalau orang nggak muraqabatullah ini repot. Saya mendampingi bapak sampai bapak hilang emosinya itu 1 tahun lebih. Orang biasa melihat jadi melihatnya susah, itu gampang emosi. Karena tadinya mudah melihat jadi nggak mudah melihat. Itu kalau nggak didekatkan dengan Allah repot banget. Nah ini ketika ditanya, kenapa engkau masih bisa tersenyum wahai Syekh Abdurrahim? Dia mengatakan karena Al-Quran jadi teman saya. Jadi kata dia, di dalam gelapnya itu dia seperti ditemani oleh Al-Quran. Dia kayak ada teman, yang teman itu sangat tidak membosankan. Jadi kan tahu videonya viral 5 tahun yang lalu. Ketika kecelakaan di rumah sakit sudah setengah sadar, koma tapi belum sempurna koma. Maka ibunya pandu dia untuk sholat. Apa yang dilakukan ibunya? Takbir, Allahu Akbar, iftitah, dia baca. Al-Fatihah dia baca. Kalau nggak kayak gitu dia lap. Maka sholatnya dipandu seperti itu. Ini yang jadi viral dulu ini. Masya Allah. 13 tahun sudah ditanam Al-Quran di dalam dirinya. Jadi dengan mungkin melihat orang seperti itu ujiannya. Orang yang dekat dengan Allah, insya Allah ujiannya diambil kedua matanya. Subhanallah. Betapa kalau bukan karena muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, mungkin dia sudah berputus asa. Sekarang melanjutkan di UIM dengan dipandu oleh teman-temannya, dia dituntun dan sebagainya, bisa sekarang. Masya Allah. Bahkan kalau saya lihat aktivitasnya, beliau ngimam di depan syekh-syekh yang lain. Masya Allah. Karena memang tajwidnya Masya Allah. Masya Allah. Ini jadi pengingat buat kita untuk tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan. Ketahuilah Allah itu mengetahui dan melihat aktivitas kita. Jadi Allah mengetahui tentang lirikan mata yang khianat. Jenengan lirik gitu yang bukan haknya, Allah tahu. Bahkan di sini katakan tukhfi sudur wa ma tukhfi sudur, bahkan lintasan hati kita Allah itu tahu Bapak Ibu. Coba jenengan, kalau jenengan resapi itu coba.
jenengan akan selalu muraqabatullah, akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita melirik saja kepada sesuatu yang masih sesuatu yang tidak boleh, Allah tahu tuh lirikan mata kita, khianatnya mata kita. Dikatakan apa namanya, ya'lamu kha'inata, Allah tuh tahu ketika kita melirik sebenarnya itu bukan hak kita, tuh tahu Allah. Wa ma tukhfi sudur, termasuk lintasan di hati kita tuh Allah tuh tahu. Ini lembut sekali Bapak Ibu nih. Kalau kita sadar ini tuh, masya Allah, kita tuh akan hati-hati gitu di dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan. Maka laki-laki, perempuan itu suruh dijaga pandangannya, suruh menurunkan pandangannya. Dan orang-orang seperti ini dapat kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga pandangannya maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk muraqabatullah kita harus jaga betul tuh bagian itu, bagian pandangan mata kita, karena banyak timbul dari mata kita, pandangan mata kita ini. Jadi di bulan Ramadan juga kita tahu persis nih, kita diajarkan untuk jauh dari riya, ujub, hasad, dengki, buruk sangka. Iya enggak? Di bulan Ramadan kita diajarkan kayak gitu enggak? Iyalah, kita gimana enggak? Coba kita puasa itu ibadah yang sangat jauh dari riya. Sebagaimana saya ceritakan tadi, kalau kita nggak ceritakan orang nggak tahu, khususnya di luar bulan Ramadan nih. Jangan puasa sunnah kalau nggak jenengan ceritanya nggak tahu lah. Kecuali jenengan cerita aku lagi puasa nih, atau jenengan status alhamdulillah sore ini bisa buka setelah seharian berpuasa. Kalau enggak ya nggak tahu itu. Gini bang, nah ini di bawah ini, di bawah. Hilang ganjaran, hilang ganjaran. Makanya setan itu Bapak Ibu, di antara pekerjaannya adalah nek ora iso metu total ya sebagian lah. Jenengan tahu nggih tingkatan ibadah. Jikalau ibadah jenengan simpan total, itulah yang terbaik. Kemudian kalau jenengan ceritakan, yang cerita itu tetap jenengan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan yang lain. Itu sudah turun derajat ganjarannya. Yang terakhir syukur-syukur riya, bubar, itu sudah. Ya bayangin. Nah, puasa itu seperti itu. Jadi jenengan disuruh berbahagia dengan yang tahu hanya Allah saja. Paham ya Bapak Ibu nih? Jadi muraqabatullah itu jenengan berbahagia dengan yang tahu Allah saja. Jenengan tuh senengnya nek Gusti Allah tok sing ngerti. Niku lho, ini penting ini. Jangan senengnya ketika orang lain tahu. Alhamdulillah hari ini saya bisa berjalan menuju ke masjid walaupun panas sangat terik. Allah mampukan kaki berjalan menuju ke sana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di status. Ini cerita di Madinah gitu. Kan banyak status kayak gitu di Madinah itu. Masya Allah, saya jalan dari hotel menuju ke masjid, masjidnya jalannya panas luar biasa, tapi Allah mampukan melangkahkan kaki saya sehingga saya sampai di masjid dan bisa beribadah dengan tenang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini status itu, ini status itu. Ya gimana kalau kayak gitu itu? Ya kalau dia ikhlas karena Allah masih dapat pahala. Tapi kalau itu kan rawan, rawan untuk riya. Ibu-ibu bagi-bagi, alhamdulillah, segar sekarang. Walaupun semalaman saya menangis karena Allah di ujung malam, itu bubar nanti itu pahalanya. Sekali lagi, itu pekerjaan setan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak bisa riya, yo minimal cerita walaupun ikhlas gitu. Sering tuh kita mendengar, saya nggak bermaksud riya ini, saya menceritakan ini nggak bermaksud riya ini. Terus maksudnya apa? Saya tidak bermaksud sombong, saya itu dulu ini seperti ini. Nah ini kalau kita sudah muraqabatullah, itu kondisinya insya Allah akan beda Bapak Ibu. Kita akan merasakan betul kebahagiaan kita itu kalau ibadah kita yang tahu hanya Allah saja. Bapak Ibu, maka di antara ciri kesolehan, ini juga perjuangan kita bersama Bapak Ibu semuanya. Di antara perjuangan menjadi orang yang soleh adalah kita punya ibadah yang bahkan pendamping kita nggak tahu. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah menyebutkan tentang bersedekahlah dengan tangan kanan sampai tangan kiri nggak tahu. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Susah nggih? Susah. Tapi Rasulullah menggambarkan demikian. Maksudnya bagaimana? Tangan kanan dan tangan kiri kan teman dekat maksudnya. Kemana-mana bareng maksudnya itu. Jenengan iso punya ibadah yang karib jenengan tuh nggak tahu.
Seorang suami beribadah yang sampai itu istri itu nggak tahu. Ini di ujung malam istri angler turu kita tangi. Sholat 2 rakaat kan nggak tahu tuh. Kita simpan tuh hanya untuk Allah saja tuh. Nah ini cara mendapatkan kesolehan tuh salah satunya itu tuh. Makanya sampai digambarkan sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak. Maksudnya apa? Karibnya. Tangan kanan dan kanan ini kan karib bareng-bareng terus. Jadi kan pasti punya orang yang hidup yang seperti itu. Entah di kantor, entah di mana. Yang aktivitas jenengan tahu terus, ngerti terus, hari-hari bareng. Maka kesolehan diantaranya adalah jenengan punya ibadah yang betul-betul sampai orang paling dekat aja nggak ngerti. Nah ini muraqabatullah Bapak Ibu. Keadaan dimana kita berbahagianya itu kalau Allah yang tahu, yang tahu. Coba jenengan resapi betul ini. Kalau ini jenengan bawa di luar bulan Ramadan itu masya Allah. Itu yang saya latih bertahun-tahun itu hal seperti ini. Dan ini perjuangan yang panjang ini, nggak mudah Bapak Ibu. Nek jangan duwe siji ibadah yang rutin kayak gitu. Itu masya Allah. Itu masya Allah. Jadi kalau udah sepuh-sepuh insya Allah mungkin bisa kan saling tidur, angler. Atau jenengan ibadah di luar, istri nggak ngerti sama sekali. Tahunya ketika udah meninggal. Oh, jebule bojoku ki ben diceritakan sama orang lain misalnya. Senang kebiasaan ini ngasih sedekah di pinggir jalan misalnya. Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah. Ini semoga kita yang hadir hari ini bisa dibisakan oleh Allah. Semoga punyalah salah satu syukur-syukur banyak ibadah yang betul-betul hati ini bahagianya kalau Allah yang tahu saja. Jangan sampai kita merasa bahagia karena teman kita tahu, tetangga kita tahu, baru kita bahagia. Makanya sering saya katakan kadang-kadang orang syukur itu menunggu syarat yang dia buat terlalu berat Bapak Ibu. Bukankah sepiring nasi yang kita makan seharusnya sudah membuat kita sangat bersyukur? Gini Bang. Kadang-kadang orang bersyukur ketika punya mobil baru, nunggu punya rumah baru, nunggu punya sesuatu yang dianggap besar baru. Dia, ya Allah saya bersyukur betul. Padahal sepiring nasi itu justru yang membuat jenengan punya tenaga untuk beribadah, ya enggak? Bukan mobil tuh yang membuat jenengan bisa beribadah tegak, tapi tenaga yang dihasilkan dari makanan yang jenengan minum atau yang jenengan makan. Sepiring nasi itu membuat jenengan jadi tegak ibadah. Harusnya yang seperti itu sangat disyukuri. Jangan bahagianya ketika orang lain tahu perbuatan jenengan, tapi segeralah berbahagia ketika Allah tahu yang jenengan lakukan dan jenengan simpan itu. Pol bahagia tertinggi. Ini nilai dari puasa yang harus kita bawa di bulan Syawal. Andai ini bisa kita terapkan, masya Allah Bapak Ibu. Itu nilai pertama. Saya mencatat sekitar 5-6 nilai yang kita bisa bawa di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Dan ini menjadi murojaah saya di sepanjang bulan Syawal. Ini Bapak Ibu. Jadi kan murojaah betul hal-hal kayak gini ini. Jadi jangan lewat Ramadan tanpa yang begini, ini repot. Nanti semangat jenengan akan berkurang. Kemudian tadi nilai yang pertama bahwa kita muraqabatullah. Yang kedua, puasa ibadah yang jauh dari riya dan ujub. Sebagaimana saya sampaikan bahwa puasa di bulan selain bulan Ramadan itu betul-betul jenengan terjauhkan dari riya, kecuali jenengan menceritakan. Kalau nggak diceritakan maka insya Allah jenengan mengalami keadaan di mana mendapatkan kesempurnaan sebuah ibadah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, qulu amali ibni Adam lahu, semua amalan Bani Adam itu untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Kenapa seperti itu? Karena tadi itu, karena terjauh dari riya. Jenengan bahagianya hanya diketahui Allah, jangan menahan karena Allah, ya kan? Jenengan menahan tidak makan minum karena Allah, bukan karena yang lain. Jenengan di kamar sendiri ya tetap jenengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa innahu li wa ana ajibi, makanya puasa itu untukku kata Allah dan saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Karena memang demikian Bapak Ibu. Makanya yuk lepas bulan puasa itu yuk tetap puasa gitu. Minimal 3 hari dalam 1 bulan. So, Senin Kemis digabung Senin Kemis Ayamul Bid, alhamdulillah. Ini minimal yuk Ayamul Bid. Sekali lagi Ayamul Bid tidak harus 13, 14, 15. Walaupun paling afdol 13, 14, 15. Ning kepoksane jenengan tanggal kuwi kok wis liwat lali misalnya. Sing penting sesaji telung dino. Ya mau Senin Kemis, Senin ya itu
bisa, nggak masalah. Jadi jangan tinggalkan puasa yang 3 hari dalam 1 bulan. Ya kita maklum Bapak Ibu ada yang harus bekerja macam-macam nggih. Nek dikon Daud yo abot. Anaknya kakak saya yang stroke tadi itu, walaupun bukan orang pondokan, masya Allah Bapak Ibu. Ini normal dari SMA kelas 2 sudah Daud sampai hari ini. Sampai hari ini, kemarin waktu nyawal pun karena sudah hari kesekian dia sudah mulai lagi. Bayangin, bukan orang pondokan loh itu. Bisa loh anak zaman sekarang masih muda sejak kelas 2 SMA Daud sampai hari ini. Sekolahnya di Unsud sudah selesai. Begitu selesai sekarang kerja di Departemen Depsos. Bayangin zaman sekarang Bapak Ibu ada orang biasa Daud. Lah kita nggak usah lah Daud, nggak usah Daud, terlalu berat. Sehari puasa sehari tidak itu berat sekali. Saya praktek dulu ketika kuliah. Iya aku tenan, cuma bertahan 3 tahun paling. Ini saya sampaikan supaya jenengan pilihannya benar. Jadi para ulama pun ternyata memilih paling pol niku Senin Kemis plus Ayamul Bid. Itu udah bagus banget ini jenengan. Nek boten minimal yang 3 hari dalam 1 bulan dipertahankan. Karena apa? Itu tadi puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang kasih pahalanya. Jangan-jangan Bapak Ibu, bagian itulah yang jenengan bisa andalkan di sisi Allah. Jangan-jangan itu maksudnya. Pahami Bapak Ibu? Kalau kita mungkin belum bisa nyimpen ke istri hal-hal yang berat, puas nggak diketahui betul di malam hari bangun. Mungkin inilah puasa 3 hari selama 1 bulan ini mungkin bisa menjadi andalan panjenengan. Karena jenengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa itu jauh dari hal yang namanya ria, ujub, kecuali jenengan ceritakan. Sum'ah enggak ada. Jenengan betul-betul tahan diri. Masya Allah Bapak Ibu. Nah ini 2 nilai yang mungkin bisa menjadi hal yang coba kalau jenengan resapi, insya Allah ketakwaan akan tetap terjaga. Sekali lagi saya ingatkan, hari ini eranya era medsos Bapak Ibu, yang sangat berpotensi kita kehilangan amal-amal kita. Benar-benar Bapak Ibu, ini bukan persoalan ringan. Jadi medsos itu menyerang kita, ke anak-anak kita lewat hal-hal jelek, gambar porno dan sebagainya. Ke orang tua mungkin kita udah nggak butuh lagi yang kayak gitu. Itu lewat itu tadi menghilangkan pahala amalan. Ini yang paling besar. Umroh difoto masukin Facebook, umroh difoto jadi status. Wah ini berat Bapak Ibu ini. Ya ini ingat-ingatlah ketika puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah. Karena apa? Dia benar-benar ngumpet karena Allah saja. Itu maksudnya itu. Ya mbok umroh ya kayak gitu maksudnya itu. Jangan sampai seperti itu. Misalnya kita bikin status doain ya saya lagi umroh la ilaha illallah. Doain ya biar saya sehat, biar bisa pulang lagi. Hal-hal seperti ini tolong dihindari Bapak Ibu. Insya Allah dengan itu kita akan dibawa oleh Allah kepada keadaan yang lebih baik. Makanya di antara doa hajinya Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma ya Allah jadikan hajiku la riya fiha wala sum'ah. Jangan ada riya di atasnya dan jangan ada sum'ah. Ini Rasulullah Bapak Ibu. Ini Rasulullah bayangin sallallahu alaihi wasallam ketika haji minta jangan ada riya dan sum'ah. Subhanallah. Kita ini siapa? 7 orang, salah satu 7 golongan yang dapat liputan dari Allah, lingkungan dari Allah, diantaranya adalah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Sebagaimana saya ceritakan tadi. Maka latih diri ini terus berbahagianya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang disampaikan pagi ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Ramadan. Mudah-mudahan nanti secara bertahap di kajian-kajian berikutnya saya sempilkan satu-satu di tengah-tengah belajar fikih sholat kita. Nanti saya sampaikan hal-hal seperti ini dan mudah-mudahan menjadi pengingat selama 11 bulan ke depan. Ini yang sampaikan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang pas di hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan kemarin dan kita disampaikan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan tahun berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.